Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 komandan terkuat pasukan revolusioner yang kami dapatkan dari fandom dan beberapa forum terpercaya. Pasukan revolusioner adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Monkey D. Dragon untuk menumpas kebusukan pemerintah dunia dan menggulingkan para Tenryubito dari jabatannya sebagai puncak kekuasaan dunia. Tujuannya jelas untuk membebaskan orang-orang dari penindasan dan perbudakan di seluruh dunia. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 8, Belo Betty. Belo Betty adalah komandan pasukan timur dari Revolutionary Army. Dia memakan Kobu-Kobu no Mi yang memungkinkannya untuk mendorong dan membawa orang untuk meningkatkan tekad dan kekuatan fisik mereka untuk bertarung. Dia memiliki kekuatan unik yang sangat cocok dengan visi misi pasukan revolusioner, yakni mendorong orang-orang lemah untuk melawan penindasan dan perbudakan. Terbukti saat di kerajaan Lulusia dia bisa mengubah orang-orang yang lemah untuk melawan balik bajak laut Pingbird yang mau menjarah di pulau itu. Dia bisa menarik orang untuk bertarung dengannya, meski tidak diperlihatkan bagaimana kemampuan itu bekerja bagi penggunanya. Nomor 7, Lindbergh. Lindbergh adalah komandan pasukan selatan dari tentara revolusioner. Dia berasal dari ras suku Ming yang kita sendiri sudah tahu kekuatannya jika dalam wujud sulong, meski belum pernah diperlihatkan bagaimana bentuk perubahan darinya. Terakhir kali diperlihatkan harga bounty untuk kepalanya bernilai 316 juta berry. Beberapa kemampuannya yang telah diperlihatkan adalah dia menggunakan berbagai senjata buatannya sendiri dengan teknologi yang cukup canggih. Dia sepertinya merupakan penembak jitu terbaik dari pasukan revolusioner. Dalam penyerangan di Merejoa, dia berperan penting untuk mengacau dan membebaskan para budak Tenryubito untuk melarikan diri. Nomor 6, Morley. Morley adalah Okama raksasa dan merupakan komandan pasukan barat di tentara revolusioner. Dia memakan Oshi-Oshi no Mi yang memungkinkannya untuk memanipulasi bentuk tanah ataupun tekstur lantai sesuka hatinya. Selain itu, dia bisa masuk ke dalam tanah dengan tubuh sebesar itu dengan sangat mudah. Kemampuan ini hampir mirip seperti Ishi-Ishi no Mi milik Pika atau Shima-Shima no Mi milik Avalo Pizarro. Morley bisa menggunakan tanah di sekitarnya sebagai teknik pertahanan atau ofensif yang sangat baik. Terakhir kali diperlihatkan dia berduel melawan Admiral Green Bull dan sangat seimbang di Merejoa. Dan setelahnya dia bisa meninggalkan pertarungannya untuk membawa Kuma kembali ke kerajaan Kamabaka tanpa terluka sedikit pun. Nomor 5, Karasu. Karasu adalah komandan pasukan utara dari Revolutionary Army. Dia memakan susu-susu no Mi yang merubah dirinya menjadi logia berupa asap hitam dan bisa membentuknya menjadi ribuan burung gagak. Ini bisa digunakan untuk mengecoh lawan di sekitarnya. Kemampuan uniknya, dia bisa menciptakan burung gagak dan berbicara melalui gagak itu dalam kejauhan. Dia bisa bertarung seimbang dengan Admiral Fujitora di Merejoa dan bahkan bisa pergi meninggalkan pertarungan itu dengan selamat. Bounty terakhirnya adalah 400 juta berry. Namun setelah menyerang ke Merejoa dan menyatakan perang bersama dengan komandan yang lainnya, seharusnya saat ini dia memiliki bounty hingga 1 miliar atau 2 miliar berry. Nomor 4, Emporio Ivankov. Iva-chan adalah Ratu Okama di kerajaan Kamabaka, sekaligus salah satu pendiri dari Revolutionary Army. Dia memakan Horu-Horu no Mi yang memberinya kemampuan untuk menghasilkan hormon yang mengontrol sistem tubuh. Dia bisa mengubah jenis kelamin dan mengubah peluang hidup seseorang. Salah satu kemampuan spesialnya adalah mengembalikan kekuatan Luffy sepenuhnya, meski dalam keadaan sekarat, namun dengan resiko memperpendek umurnya 10 tahun. Bahkan suntikan hormon penangkal racun yang diberikan oleh Iva-chan membuat Luffy kini kebal terhadap racun. Iva-chan menjadi sosok paling penting dalam petualangan Luffy di penjara terkuat Impel Down dan membebaskan para tahanan di sana hingga membawanya ke perang Marineford. Bahkan Iva-chan juga ditakuti oleh Crocodile karena dia tahu kelemahan darinya. Nomor 3, Bartolomeo Kuma. Kuma adalah salah satu pendiri pasukan revolusioner dan merupakan salah satu Shichibukai. Dia memakan Nikyu-Nikyu no Mi yang memberi bantalan telapak tangan untuk memantulkan apa saja dengan kecepatan yang sangat tinggi, termasuk udara di sekitarnya. Dia bisa memindahkan rasa sakit ke dalam gelembung dan memberikannya kepada orang lain. Dan dia bisa merapatkan udara dan menciptakan gelombang Ursus Shockwave yang sangat besar untuk menghancurkan suatu wilayah. Dan kemampuan spesialnya adalah melempar tubuh seseorang ke tempat yang sangat jauh. Terbukti saat dia menyelamatkan nakama Luffy dari pengejaran Admiral Kizaru saat di Pulau Sabaody. Sebelum menjadi seorang Shichibukai, Kuma memiliki bounty senilai 290 juta berry dan telah dibekukan. Lalu dia dijadikan sebagai eksperimen ilmuwan pemerintahan Dr. Vegapunk.
Namun kini Kuma telah dimodifikasi sepenuhnya menjadi cyborg tak berakal oleh Vegapunk. Akan tetapi dia bisa menjadi sosok yang sangat penting di cerita One Piece ke depannya. Nomor 2, Sabo. Siapa yang tidak tahu Sabo? Dia adalah kepala staf sekaligus orang nomor 2 di pasukan revolusioner. Dia memakan Mera-Mera Nomi yang merupakan logia api dan mewarisi kekuatan dari mendiang port gas di es. Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Dia memiliki berbagai teknik Hiken yang dikolaborasikan dengan haki yang luar biasa. Di Dressrosa dia bertarung seimbang dengan Admiral Fujitora dan dengan mudah mengalahkan salah satu komandan Yonko Kurohige, yakni Jesus Barges. Yang terbaru, dia telah melakukan solo lord ke kastil Merejoa yang berisikan monster dari neraka tertinggi pemerintah dunia, para Gorosei dan Im Sama yang telah menunjukkan wujud aslinya kepada Sabo. Harga buronan Sabo terakhir kali diperlihatkan adalah 600 juta beri, dan setelah insiden penyerangan di Merejoa, kemungkinan bounty Sabo akan naik drastis menjadi 2 miliar atau 3 miliar beri. Ditambah dengan gelar Sabo sebagai Kaisar Api yang telah menjadi pahlawan revolusioner di beberapa negara. Bahkan setelah Sabo mengetahui rahasia tabu dari puncak pemerintah dunia, mungkin popularitas dan ketenaran Sabo dianggap melebihi sang Kapten Dragon. Nomor 1, Monkey D. Dragon. Yang terakhir dan yang terkuat tentu saja adalah sang komandan tertinggi sekaligus pendiri pasukan revolusioner, Monkey D. Dragon. Namanya sudah sangat terkenal sejak beberapa tahun yang lalu. Dia dianggap sebagai orang paling dicari oleh pemerintah dunia, yang pamornya berbeda dengan para bajak laut. Dragon secara terang-terangan menyatakan perang dengan pemerintah dunia. Dia telah menggerakkan para warga sipil untuk mengkudeta raja-raja di berbagai negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia dan menggulingkan kekuasaan mereka. Hal ini membuat pemerintah dunia dan angkatan laut geram padanya. Tidak banyak diketahui mengenai kekuatan dari Monkey D. Dragon. Yang jelas dia pernah menunjukkan beberapa kemunculannya yang diiringi dengan angin yang sangat kencang, yakni ketika dia memadamkan Grey Terminal yang terbakar hebat. Kemudian saat dia menyelamatkan Luffy dari smoker saat di Loguton. Dragon menjadi salah satu orang yang sangat misterius hingga saat ini. Namun dia akan menjadi karakter kunci dalam ending One Piece nantinya. Nah, itulah pembahasan tentang 8 komandan terkuat di pasukan revolusioner menurut batas anime. Jika ada informasi tambahan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar, biar kita semua sama-sama tahu tentang jalan cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan share-nya ya. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.